Wanita itu sangat terkejut ketika mengetahui bahwa gen dari bayi tabung yang dikandungnya tidak cocok dengan gen suaminya. Ia langsung menghadapi suaminya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika suaminya menyadari bahwa semuanya telah terbongkar, ia akhirnya mengakui semuanya. Ternyata, diam-diam ia telah menukar materi genetik pada hari prosedur bayi tabung dilakukan. Artinya, bayi yang dikandung wanita itu ternyata bukan anak biologis suaminya. Wanita itu begitu marah mendengar pengakuannya hingga ia jatuh ke lantai. Untungnya, suaminya segera membawanya ke rumah sakit dan ia berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Namun, ketika perawat meminta suaminya melihat bayi yang baru lahir, pria itu justru mundur dengan jijik. Wanita itu bertanya mengapa ia menukar materi genetik tersebut. Suaminya menjawab bahwa cinta pertamanya telah kembali dan ia hanya ingin memiliki anak bersamanya. Wanita itu benar-benar kecewa dan langsung mengajukan perceraian. 1 bulan kemudian, setelah menyelesaikan masa pemulihan pasca melahirkan, wanita itu meninggalkan rumah sakit dan mendapatkan surat cerai bersama suaminya. Tepat ketika ia hendak pindah dari rumah suaminya, atasannya tiba-tiba datang. Ia mengira mungkin telah melakukan kesalahan di tempat kerja. Namun ternyata, atasannya mengatakan bahwa materi genetik yang digunakan dalam prosedur bayi tabungnya adalah miliknya. Kemudian ia mengeluarkan hasil tes paternitas yang membuktikan bahwa dialah ayah biologis bayi tersebut. Sebelum wanita itu sempat memahami apa yang sedang terjadi, atasannya memintanya untuk pulang bersamanya. Setelah tiba di rumah sang atasan, ia langsung menyiapkan 20 pelayan untuk merawat wanita itu dan bayinya. Wanita tersebut mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi ibu rumah tangga. Ia ingin kembali bekerja di perusahaan dan tidak ingin sepenuhnya bergantung kepadanya. Sang atasan menyetujuinya. Jadi, ketika wanita itu kembali bekerja setelah cuti melahirkan, sang atasan bahkan membawa bayinya sendiri ke perusahaan. Semua karyawan sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa CEO yang terkenal dingin itu ternyata memiliki seorang anak. Sementara itu, ketika wanita tersebut kembali ke departemennya, ia menemukan bahwa Anna, cinta pertama mantan suaminya, telah mengambil alih mejanya. Seorang rekan kerja berbisik bahwa Anna adalah sepupu sekretaris jenderal. Sejak wanita itu mengambil cuti melahirkan, sekretaris jenderal telah membiarkan Anna menggunakan tempat kerjanya. Wanita itu kemudian menemui sekretaris jenderal untuk meminta meja kerja baru. Namun, sekretaris jenderal mengatakan bahwa semua meja sudah ditempati. Ia menyuruh wanita itu duduk di mana saja dan membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Wanita itu langsung memahami maksudnya. Sekretaris jenderal ingin menjadikannya pesuruh bagi semua orang di departemen. Ketika Anna mengetahui hal tersebut, ia langsung menyuruh wanita itu menyelesaikan semua dokumen pekerjaannya hari itu. Namun sebelum Anna selesai berbicara, asisten khusus sang atasan datang menghampiri wanita tersebut. Ia mengatakan bahwa wanita itu akan dipromosikan menjadi sekretaris pribadi sang atasan dan mulai sekarang akan bekerja di dalam ruangannya. Para rekan kerja merasa senang untuknya, tetapi Anna justru sangat iri dan kesal. Ketika wanita itu masuk ke ruangan atasannya, ia terkejut melihat pengasuh dan bayinya juga berada di sana. Ia bertanya kepada atasannya, apakah ia menjadikannya sekretaris pribadi hanya karena dirinya adalah ibu dari bayi tersebut. Sang atasan langsung menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa wanita itu memang selalu menjadi karyawan paling berprestasi di departemen sekretariat dan promosi tersebut memang pantas diterimanya. Akhirnya, wanita itu resmi menjadi sekretaris pribadi sang CEO. Tak lama kemudian, para eksekutif perusahaan datang untuk rapat. Tiba-tiba, bayi yang berada di ruang tunggu mulai menangis dengan keras. Sang CEO segera mengirim pesan kepada wanita itu dan menyuruhnya pergi memberi makan bayinya. Namun tanpa disadari, ia malah mengirim pesan tersebut ke grup kerja seluruh perusahaan. Semua karyawan langsung terkejut dan mulai berspekulasi tentang hubungan antara sang CEO dan wanita tersebut. Merasa diperhatikan oleh semua orang, wanita itu menjadi sangat malu. Ia segera berdiri dan menjelaskan bahwa sang CEO hanya memintanya untuk pergi memberikan susu formula kepada bayi tersebut. Lalu ia buru-buru menuju ruang tunggu. Kalau kamu berada di posisi wanita itu, apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui bahwa CEO adalah ayah biologis bayimu?